Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ala sahabati Rasulillah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pertama mohon maaf Bapak Ibu, ini suara-suara yang tersisa ya, setelah safari hampir 10 hari keliling Sumatera Selatan, Banyuasin, Mubah, Muratara, Linggau, Pagarala, Oki, balik ke Palembang lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pemilik hidayah menyampaikan maksud dan tujuan serta niat kita dengan baik dan benar, sehingga saya ceramah nggak perlu ngotot-ngotot, nggak perlu teriak-teriak, karena pemilik kalam hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pemilik hidayah hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, tetapi hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Yang saya muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para kiai sesepuh bini sepuh, cerdik pandai, mobil khusus takmir Masjid Nurus Salam, jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Masjid Nurus Salam ini merupakan satu entitas, bahwa ketika masjid ini dinamai, orang-orang yang menamai masjid ini ngerti dan paham hakikat apa itu An-Nur dan apa itu As-Salam. Jadi sudah sangat tepat kalau ketua masjid tadi menyampaikan yang paling penting adalah silaturahim di antara kita tetap terjaga, karena hakikatnya As-Salam atau As-Silm itu adalah saling mendamaikan. Maka muslim itu maknanya secara lebih luas orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia maf'ul dalam gramatika Arab, objek daripada as-salam itu sendiri. Jadi orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab diselamatkan Allah? Karena mereka diberi oleh Allah yang namanya Nurus Salam, cahaya keselamatan. Siapakah Nurus Salam itu? Siapakah cahaya keselamatan itu? Beliau adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di dalam Al-Quran ada kajian tematik tentang nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut cahaya itu karena Allah sendiri yang menamainya. Di dalam Al-Quran Allah katakan, qad ja'akum minallahi nur wa kitabin mubin. Sungguh telah kami datangkan kepadamu cahaya dan kitab yang nyata. Maka sifat Rasulullah itu an-nur, mencahayai, menerangi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena sesuatu yang tidak dicahayai, misal ruangan ini tidak ada cahaya, niscaya kita tidak bisa saling menatap wajah. Kalaupun kita bercengkerama, tak asik dan tak nyaman karena dilanda kegelapan. Kalaupun kita berpencak, bermain dan bertukar gerak, sulit kita meraba dan membaca langkah dari kawan-kawan. Akhirnya sepakat semua orang, kegelapan itu sangat tidak nyaman. Kegelapan itu sangat memilukan dan memedihkan. Dan akhirnya juga kita mencari cahaya, lampu, entah lilin, zaman kita dulu ceplik, petromak, ya, strongkeng kalau kata orang Bahari itu strongkeng, ya, untuk bisa menerangi kegelapan. Ya. Kenapa? Karena kita nggak tahan gelap, kita nggak tahan dengan kegelapan. Oke, kita tutup dulu masalah cahaya ruhani. Sekarang kita kembali ke alibi-alibi atau apologi manusia tentang nalar keilmuan. Seolah-olah kita yang telah selesai S1, S2, S3 ini mampu menakar maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan variabel ilmiah yang selama ini dilatih sama kita. Ada hipotesa-hipotesa yang kita buat resume-resume, oh seperti ini, oh seperti ini. Maka paling sulit berdakwah itu dengan kalangan yang telah mengunci dirinya bahwa mereka adalah orang berilmu. Mereka orang pandai. Mereka orang hebat. Kenapa? Karena blocking inilah yang menyebabkan serapan-serapan spiritualitas itu menjadi mentah. Muncullah tokoh-tokoh sekuler, muncullah orang-orang yang memelintir agama dengan rasionalisasi yang dipaksakan juga. Walhasil yang muncul kegelapan lagi. Karena setiap kalimat yang keluar dari dia menimbulkan provokatif di kalangan umat. Bukannya mendamaikan, bukannya menenangkan, bukannya menyejukkan, yang terjadi malah provokatif. Kita lihatlah di skala nasional, sebagian yang muncul di media sosial atau di kanal informasi, dosen UI misalkan, S3 doktor, tapi naratifnya menggunakan diksi-diksi yang tidak mencerdaskan, walau cara dia menyampaikan seolah-olah dengan narasi ilmiah. Oh begini, analisa saya begini. Tapi karena tidak disertakan dengan nur Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nur Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat jadi bingung. Dulu ada gagasan jangan berhaji di bulan Zulhijjah misalkan. Analoginya logis, makul, masuk akal. Ya kalau memang sudah nggak bisa lagi di bulan Zulhijjah haji, dia bilang kenapa nggak dibuka kuota di bulan lain supaya tidak terjadi
kematian massal sebab berdesak-desakan, ya, supaya tidak ada antrian sampai 30-60 tahun. Ya, logis, menurut dia logis dan ilmiah sekali, karena dia menggunakan time frame berpikir dia bahwa ada Allah yang mengatur syariat kenapa harus bulan Zulhijjah, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ittiba dengan sunnah-sunnahnya, dan tentu ada hikmah di balik penetapan Ashhurul Hurum itu sendiri. Dia abaikan itu, kenapa? Dia menganggap dirinya cerdas. Tapi keluar dari mulutnya, kalimatnya itu tidak disertai hidayah, tidak disertai nurnya Allah. Yang dengar sakit nggak? Sakit. Yang dengar berontak nggak? Berontak. Yang dengar ribut nggak? Ribut. Akhirnya konfrontatif terjadi. Yang sayang sekali, ini dikeluarkan oleh kalangan yang melabelkan dirinya intelektual. Seharusnya makin tinggi nilai akademik seseorang, dia harus menjadi penyelaras dalam kehidupan sosial bermasyarakat, bukan menjadi pemicu atau bom waktu yang menjadikan class civilization itu. Kehancuran di tataran masyarakat sosial sebab naratif-naratif yang provokatif dari orang-orang yang mampu membungkus bahasanya menjadi sangat ilmiah sekali. Nah, ini berat, Pak. Ya. Karena saya melihat ketua masjidnya saja sudah magister teknologi gitu. Ngeri ini ceramah di Nurussalam. Tapi saya juga tadi begitu nyampe situ ada Sarofal Anam, saya ngelihat di sini perpaduan konservatif moderat. Karena Sarofal Anam ini khosois, ciri khas ilmu-ilmu tua. Nah, kalau nggak ada Sarofal Anam, berarti lebih cenderung mereka menggunakan pendekatan moderat. Tapi kalau sudah ada Sarofal Anam, kita bisa mengidentifikasi bahwa masjid ini masjid yang terbuka atas berbagai pemahaman dan pemikiran, termasuk kajian-kajian klasik. Ditambah lagi penjelasan, kalau tadi di sini ada kajian bulanan Safinatun Najah, ya sudah cocok saya bilang. Bahwa sebenarnya bungkusnya magister teknologi, pada hakikatnya hatinya adalah seorang santri. Nah, nggak mungkin orang mau ngaji Safinatun Najah itu kalau bukan santri. Itu kajian kami di pondok masalahnya. Saya masih ingat dulu menghafal ya Arkanul Wudu Sittatu al-awwalu an-niyatu. Awal kita pondok ngaji Safinah itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kalimat Nurussalam ini yang saya bilang tadi, back to materi kita, menjadi sangat penuh hikmah. Masjid ini menjadi sangat penuh hikmah. Bahwa include-nya kita, ya, bahwa bergaulnya kita ini semata-mata karena tersatukan oleh cahaya. Saya pernah membuat sebuah analogi dengan kawan-kawan. Ada sebuah kotak kosong, tidak ada celah, satu lubang pun nggak ada walau sebesar jarum. Nah, kita ada di dalamnya dengan mata terbuka ini, mata terbuka, tapi kita di ruang yang hampa dari udara, hampa dari cahaya. Apakah mata kita yang membelalak ini mampu melihat semua ornamen yang ada di dalam ruangan itu? Kira-kira bisa nggak, Pak? Melek nih, mata melek. Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti bukan mata ini yang melihat semua objek ini. Itu harus kita sadari dulu. Ya, mata kita melek, tapi kita dikurung di sebuah tempat, hampa udara, hampa cahaya. Maka kita tidak bisa melihat apapun ornamen, gelapnya super gelap. Nggak bisa kita lihat. Black hole lah misalkan. Gak bisa kita identifikasi apa-apa ornamen yang ada di kanan kiri depan kita, atribut apa, nggak bisa.
Lalu tiba-tiba dari luar ada orang ngetek saklar lampu, keng, pes, hidup semua. Maka baru kita bisa melihat semua ornamen yang ada di dalam ruangan itu. Lalu logika kita mengatakan, sebenarnya yang melihat ini mata atau cahaya itulah yang menyebabkan segala sesuatu terlihat. Itu harus kita sepakati dulu. Cahaya itulah yang menyebabkan segala sesuatu menjadi terlihat. Bapak naik ke gunung, gelap sekali, tak nampak lagi tuh mana pohon, mana ranting, mana buah, dan jenis pohon-pohon itu tak juga kita bisa membedakan lagi, karena sudah gunung itu diselimuti oleh gelap. Saya dengan Ustadz Nur Yasin kemarin ke Dempo, Ustadz Aan ke Dempo, tak perlu malam lah, tak perlu malam. Jam 5:30 lah kami itu turun dari Dempo, kabut semua. Itu kabut, bukan hitam, putih. Udah nggak nampak lagi mana kebun teh, mana jalan, tertutup semua kabut. Mata ini nggak bisa menembus kabut itu untuk bisa melihat objek-objek yang tadinya terlihat. Berarti sesungguhnya bukan mata ini yang melihat objek itu. Tapi cahaya itulah yang menyebabkan segala sesuatu menjadi terlihat. Nah sekarang Allah katakan, qad ja'akum minallahi nur, telah aku datangkan kepada kalian cahaya, yakni Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikatnya yang menuntun kita, yang membimbing kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan ilmu yang kita sekolah itu. Bukan kajian pesantren yang 8 tahun, 12 tahun kita tongkrongi itu. Bukan juga karena titel gelar kita profesor, doktor, atau lulusan UIN, atau lulusan Al-Azhar, tidak. Nyatanya ada orang yang tidak sekolah di pesantren, tapi dia taat dengan Allah Ta'ala. Istiqomah, sholat berjamaah, tumakninah di dalam baca Quran, rajin bersedekah, sayang sama istri, hormat sama yang tua, cinta sama anak-anak muda. Subhanallah. Kenapa? Karena dia dibimbing oleh Nur Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi. Kalau disebutkan di dalam Al-Qur'an wa anna hadza sirati mustaqimah. Ini adalah jalan yang lurus, jalanku kata Rasulullah. Ini jalanku yang lurus kata Rasulullah. Fattabi'u, ikutilah jalan ini, wala tattabi'u subulah. Artinya Rasulullah itu telah membuat road mapping. Road mapping, konstruksi yang membuat bangunan keimanan kita kepada Allah itu sempurna. Maka siapapun yang tidak mengikuti trek yang telah dibuat oleh Rasulullah pasti menyimpang. Pasti menyimpang. Nah itulah tadi. Apakah Rasulullah bodoh secara ilmiah? Oh dia kan nggak sekolah, disebut umi, nggak bisa baca tulis. Mana bisa dia menarasikan ilmiah itu? Betul. Bahwa hakikat cerdas itu dalam spiritualitas adalah tidak memiliki satu ilmu pun. Itu cerdas. Dialektika ini dimulai oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala saat Allah ingin menjadikan kita ini Adam. Allah katakan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat protes karena merasa memiliki pengetahuan tentang makhluk yang mau diciptakan Allah ini. Ya Allah, kenapa engkau mau menciptakan sesuatu yang hanya akan merusak di muka bumi? Lalu Allah memberikan deskripsi, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu dari apa yang kamu ketahui. Artinya bahwa Allah mendesain manusia ini sudah sangat-sangat luar biasa, dan malaikat pun tidak tahu apa sih tujuan Allah mendesain
makhluk yang bernama manusia dan dijadikan khalifah di muka bumi. Ditegaskan Allah, ditaukidkan Allah, misalkan laqad khalaqnal insan fi ahsani takwin. Sungguh aku jadikan manusia sebaik-baik makhluk, zahir maupun batin. Struktur chemical kimia itu, Pak, ya, manusia itu paling sempurna. Saya kasih contoh. Tidak ada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu berdiri sesempurna manusia. Malaikat, dia bisa berdiri sempurna karena dia dikasih sayap 2 sayap. Malaikat bersayap. Ya, Bapak udah ketemu belum? Ya, sekali ketemu nanti malaikat Israel. Malaikat tuh nggak bisa berdiri sempurna kalau tanpa bantuan saya. Ya. Jin nggak bisa berdiri sempurna. Dia memerlukan penyeimbang, alat penyeimbang berupa tanduk kanan kiri. Ya, tanduk, Pak. Ada tanduk jin itu. Baru dia bisa balance. Sporingnya tuh ada di tanduk itu. Ya. Binatang yang kalau nggak 4 kaki jelas, ya, berdiri sempurna dia kalau 4 kaki, tapi itu tidak disebut berdiri bagi pemahaman ilmiah. Monyet yang menggunakan 2 kaki, dia tidak bisa berdiri sempurna kalau tidak ditunjang dengan ekor. Manusia punya ekor, tapi disembunyikan Allah agar desainnya begitu sempurna, yang disebut dengan tulang sulbi. Ada kita tulang ekor, tapi kan di dalam, Pak, tidak kelihatan tulang ekor kita. Desain Allah sangat sempurna. Kenapa kok kita didesain sempurna? Karena kita diciptakan oleh Allah dari nur Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nur inilah kalau bahasa Bill Gates itu ada chip, atau sekarang yang lagi sedang berupaya untuk membuat chip di kepala manusia itu adalah Elon Musk itu, yang punya Tesla. Dia pengen coba menginput, menanam chip di kepala manusia sebagai alat kontrol dia, atau memasukkan data-data dia kepada chip tersebut sehingga manusia bisa diremote oleh sistem yang dia bangun. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, telah menanamkan chip dalam diri kita. Sudah mendarah dan mendaging. Apa itu? Nur Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tubuh kita ini sudah terbimbing dengan cahaya kenabian. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dengan para sahabat, nanti di yaumil qiyamah ada manusia yang sedekat dan serapat denganku seperti 2 jari. Sahabat berharap merekalah orang itu. Kemudian sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasul? Apakah mereka saya ataukah mereka kami? La, kata Rasul, bukan kalian. Apakah generasi setelah kami ya Rasul, para tabi'in? La, kata Rasulullah, tidak, bukan generasi setelah kalian. Lalu siapa mereka? Mereka adalah umat di akhir zaman yang sedang duduk di Masjid Nurus Salam. Mereka tidak pernah berjumpa dengan aku secara fisik. Mereka tidak pernah mendengarkan suaraku secara langsung. Mereka tidak pernah bersamaku dalam sholat, dalam puasa, dalam jihad, dalam apapun. Tapi keimanan mereka, keyakinan mereka denganku menyebabkan mereka mencintai aku. Subhanallah. Bapak, kalau cinta sama Luna Maya, wajar. Wajar. Fisiknya kita lihat. Cantik, tinggi 180, kulit putih, hidung mancung, bibir tipis, mata belok, seksi lagi. Nah, wajar kita jatuh cinta karena visualnya nampak pada retina kita. Nah, sekarang ada orang cerita, ada perempuan cantik, begini-begini, tapi gelap. Posisinya tuh nggak tahu, dia yang cerita nggak tahu. Kayak saya menceritakan
Rasulullah secara komprehensif yang bisa menimbulkan visual, nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang menceritakan tentang identifikasi Rasulullah SAW, ya, atau forensiknya Rasulullah, rambutnya ikal, tingginya tidak tinggi, tidak pendek, badannya selimpit, ya, selimpit itu suspek, ya, Rasulullah itu suspek, dadanya bidang berbulu. Tapi kan kita tidak bisa memvisualkan secara komprehensif, detailingnya itu tidak bisa. Makanya ada beberapa ahli DNA yang mencoba untuk menerobos, mengambil serpihan jasad Rasulullah, ya, di Mekah itu yang kemudian Allah lindungi karena itu adalah kekasihnya, untuk cloning, ya, sehingga mereka bisa menemukan visualisasi sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah closing itu, Allah tutup itu, Allah jaga itu. Subhanallah, ini luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu, yang saya sebut tadi bahwa kita nggak bisa memvisualkan Nabi, tapi iman kita. Bapak mau sholat itu kan karena ada perintah Nabi. Kalau Nabi nggak sholat, Bapak mau sholat? Nggak mau sholat. Nabi aja nggak sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana aku sholat, kata Rasulullah. Jadi kita sholat, kita puasa, kita haji, karena itu syariat yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena sesuatu selain itu. Jadi kita beribadah karena ikut dan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Saya sampai sekarang makan dan minum dengan tangan kanan karena pernah mendengar hadis atau membaca hadis tentang kalau kita makan dengan tangan kiri sama dengan memasukkan bara api ke dalam perut kita. Nah, saya terkenang bahwa itu adalah sabdanya Rasulullah SAW, maka saya ittiba, saya ikuti. Apa yang menyebabkan saya mau mengikuti kalimat Rasul? Rasa cinta kita dengan Nabi Muhammad. Lalu bagaimana rasa cinta itu bisa muncul padahal kita nggak pernah ketemu? Kenapa itu bisa terjadi? Karena struktur chemical kimia tubuh zahir batin kita berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya tuh DNA-nya, genetika itu memang dari nurnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak perlu agama, kata Gus Dur. Ini Gus Dur yang bilang. Tidak perlu agama untuk mengidentifikasi seseorang itu baik atau buruk. Karena Allah sudah tanamkan nur Muhammad di dalam diri manusia sehingga sudah bisa intuisi mereka itu membedakan mana baik, mana buruk. Apalagi ditambah agama, makin jelas yahdi lillati hiya aqwam. Makanya Al-Qur'an itu kan hudan, Pak, kompas, petunjuk. Nah, kalimat kompas itu pengarah. Dan kita ini sebenarnya sudah ada magnet untuk menuju kompas itu, tapi ditaukidkan Allah lagi dengan diturunkannya kompas yang berupa Al-Qur'an dan Rasul sebagai tour guide kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana ini, Pak. Ya, walaupun bahasanya agak berat, tapi sederhana. Nah, saya udah ditakuti sama Ustadz Nur Yasin. Kemarin itu Ustadz ngisi di Nurus Saad, Nurus Salam itu Ustadz harus menggunakan bahasa ilmiah katanya. Kenapa? Itu orang pintar semua di Nurus Salam. Saya senang, Pak, kalau kita diskusi dalam ranah-ranah ilmiah karena ilmu itu memang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas bahwa Allah sudah tanamkan di dalam diri kita nur Nabi Muhammad sebagai chip yang dikontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Sehingga kita punya nurani, kita punya hati, kita punya jiwa yang cenderung latif, cenderung lembut. Lalu kalau ada orang punya karakter keras, Ustadz, temperamen, pemarah, gampang buat maksiat, karena ada susupan yang namanya nar. Ya. Apa beda nur sama nar, Pak? Apa beda cahaya dengan api? Apa bedanya, Pak? Apa bedanya? Sifat cahaya itu menerangi, biasanya positioningnya di atas. Sifat api itu menerangi, tapi posisinya di bawah. Makanya api itu selalu membakar. Ya,
Api itu selalu membakar, terang, tapi hangus siapapun yang ada di atasnya. Ya habis dilalapnya. Nah, sama. Allah tanamkan di dalam diri kita satu ruang yang pada saat Adam itu di-create oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis itu masuk ke jasadnya Adam. Dia cari satu posisi yang longgar. Apa kata dia? Saya masih menemukan celah. Padahal memang Allah buat ruang celah itu supaya itu bisa menjadi alat ukur ketakwaan seseorang. Apa itu? Qalbun, jantung. Jantung. Makanya bahasa Arab qalbun itu maknanya inqilabiyah. Jantung itu degup, tak, gampang berubah. Berubah. Rasul katakan beriman pagi, kafir sore hari. Untuk beriman sore hari, kafir di pagi hari. Contoh sederhana, pagi dapat gaji full, beriman. Balik ke rumah diambil istri semua, setengah hilang iman kita. Nah, sore diajak kawan jalan, tak ada lagi isi dompet, isi ATM. Kafir kita sudah dengan Tuhan. Ya Allah, baru sehari dah habis duit itu. Macam nggak bersyukur lagi kita dengan nikmat sudah. Ya kenapa? Sudah kurang nikmat itu. Nah, itu sifat manusia. Innal insan khuliqan halu'ah. Kalau ada dia bilang Tuhan baik, kalau nggak ada dia bilang Tuhan jahat. Nah, itu. Ya. Saya kira kalau yang di sini tidak begitu ya. Lebih kurang aja lah gitu ya. Iya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, ini kajian kita yang pertama bahwa kita ini terdiri dari struktur nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nur itu ditujukan untuk membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat nur yang sejati adalah Allahu nurus samawati wal ardh. Allah cahaya langit dan bumi. Tetapi sekali lagi Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu mengatakan, Bapak yang sering bolak-balik naik pesawat pasti pernah mengalami atau barangkali setiap berangkat mengalami. Contoh, pesawat kita itu terbang di atas awan. Awannya mendung, di bawah itu mendung sekali, tapi di atasnya terang. Matahari itu konstan cahayanya, tidak berubah. Jadi sesungguhnya bukan matahari itu yang menyingkir sehingga timbul gelap, tapi bulan yang menutupi cahaya matahari maka menimbulkan kegelapan. Atau tadi cahaya matahari itu konstan, tapi awan hitam itulah, yang mendung itulah yang menutupi cahaya itu tembus ke bumi. Nurnya Allah Subhanahu wa taala itu terpancar setiap saat, setiap waktu. Hidayahnya Allah itu terpancar setiap saat, setiap waktu. Kebaikan-kebaikan Allah itu terpancar setiap saat, setiap waktu. Sebagaimana rezeki, darajat, kebaikan, pangkat, kedudukan, keselamatan ditebar Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu. Karena tidak ada satupun asma dan sifat Allah yang menyatakan dirinya az-zalim. Nggak ada. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Ya Pak? Sifat-sifat Allah semuanya bersifat kebaikan, kerahmatan, penjagaan, pemeliharaan, rezeki, pangkat, pengabulan, semua dari asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa ada manusia yang sengsara, ada manusia yang menderita, ada manusia yang tidak bahagia, ada manusia yang hidupnya gelisah setiap saat, setiap waktu? Karena hatinya, kata Imamul Ghazali, ditutup oleh nuktatus sauda, awan-awan hitam itu. Sehingga cahayanya Allah tidak menembus pada jiwanya, tidak menembus pada hatinya, tidak menembus pada hidupnya. Kalau cahaya itu tidak bersama dia, berarti dia sedang berada dalam kegelapan. Makanya gelisah. Duit ada, bini cantik, anak hebat, tapi gelisah hidupnya. Gelisah terus. Kenapa? Karena dia bersama dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelisah, gelap. Gelap. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Hikam menyebutkan ad-dunya zulumat. Dunia itu kegelapan. Jadi segala sesuatu materi selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kegelapan. Maka orang yang pengen terang hidupnya, dia harus connecting dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Quran menyebutkan Allah bidzikrillahi tatmainul qulub.
berzikir itulah yang bisa menyebabkan hati kita menjadi tenang. Kenapa jantung, Pak, mohon maaf ya, ahli neurologi abad 21 menemukan, karena narasi Quran itu bukan akal yang berpikir, tapi jantung. Ya, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi hatinya tidak berpikir. Itu Quran yang ngomong. Maka ulama-ulama ahli neurologi saraf menyebutkan bahwa ternyata otak itu transmitter saja. Otak itu sebagai transmitter, bukan alat berpikir, dia hanya penyampai pikiran-pikiran yang dari jantung. Maka kalau gelisah kan bukan kepala, Pak. Gelisah itu dada, sesak napas itu dada. Kepala kan efeknya saja pusing, sakit kepala. Tapi itu bukan sumbernya. Sumber utama itu adalah qalbun atau jantung tadi. Dan Rasul menyebutkan, fa idza salahat jasadu kullu, fa idza fasadat jasadu kullu, anda wahya qalb. Apabila baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Apabila rusak, rusaklah seluruh jasadnya. Allah wahya qalb. Ketahuilah itu adalah jantung. Nah, qalbun itu jangan diartikan hati, Pak. Jantung yang tepat. Kalau dari etimologisnya. Karena kalau Bapak sakit hati, yang Bapak pegang liver atau jantung? Bapak kalau sakit hati, pegang pinggang atau pegang dada? Dada. Kalau kita pakai bahasa biologi, yang namanya hati tidak di dada, yang namanya hati ada di pinggang, liver. Maka orang Inggris itu lebih tepat menyebut heart, jantung, by heart, jantung. Rasul berkali-kali menyebut al-imanu hahuna, iman itu di dada, al-iman fi sudur, iman itu di dada. Ya, artinya positioning jantung itu menjadi konstruksi yang memang jelas bahwa Allah meletakkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu ada pada jantung. Nah, alat stabilisernya apa? Zikir tadi. Maka orang yang lepas dari zikir, lepas dia dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Lepas dari zikir, lepas dia dari ketenangan dan kebahagiaan. Sekalipun dunia mengepungnya. Fir'aun contohnya. Fir'aun itu apa yang dia nggak punya, Pak? Apa yang dia nggak punya? Punya semua. Dan Fir'aun itu kalau Bapak kaji ya dalam dunia antropologi atau sosiologi, dia adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling baik, orang yang paling sayang dengan rakyat. Yang jadi musuhnya kan cuma Bani Israel. Ya, Bani Israel yang jadi budak, tukang ngangkut batu, apa itu Bani Israel. Kalau rakyat Mesir itu dicintai, disayangi oleh Firaun. Ya, Ramses itu. Maka dikasih hidup segala macam. Punya semua. Bukan Firaun, Firaun itu kan julukan, Pak. Ya. Jejuluk, kalau orang Komering bilang kan jejuluk. Ya. Nama aslinya adalah Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3 dan segala macam. Nah, fir itu bahasa Arab, artinya orang yang lari. Aun itu dari pertolongan. Jadi Fir'aun itu adalah orang yang lari dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh Allah, dia tidak butuh siapapun karena merasa dia bisa segala sesuatunya. Dia merasa bisa. Apa yang dia nggak bisa? Makanya ketika Nabi Musa ditanya sama Fir'aun, emang Tuhan yang ente sebut Allah itu bisa apa sih? Kata Nabi Musa, dia bisa menghidupkan dan mematikan. Apa kata Fir'aun? Aku juga bisa. Dia panggil 2 orang di hadapan Musa, satu dibunuh, satu dibiarkan hidup. Aku menghidupkan dan aku mematikan, kata Fir'aun. Gitu, Pak. Dia membangun logika-logika. Musa bingung. Apalagi yang bisa gitu. Kemudian Fir'aun bertanya lagi, terus Tuhanmu bisa apa? Tuhanku yang memberi dan menahan rezeki. Kata Musa, aku juga bisa. Dipanggilnya 2 orang lagi. Satu dimasukkannya penjara, satu diberinya beras. Aku bisa menahannya dari rezeki dan satu bisa aku beri rezeki. Apalagi hebatnya Tuhanmu. Nah ini, Fir'aun itu nggak mau dibantah logika-logika. Cerdas. Ya, apalagi penasehatnya cerdas. Hamad sama Korun itu. Luar biasa. Nah, pada saat Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam menyebut Tuhankulah yang menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan alam semesta, Fir'aun tersinggung.
Maka dibuatlah piramid itu, Pak. Piramid itu dibangun karena Fir'aun itu ingin menyaingi Tuhannya Musa yang menciptakan matahari. Dia pengen kalau piramid itu bisa mencapai matahari, dia juga pengen buat matahari buatan. Nah, ternyata sekarang Cina sudah buat matahari buatan, melanjutkan misinya Fir'aun. Ya. Ini orang cerdas, Pak, bukan orang nggak cerdas, cerdas. Subhanallah. Nah, jadi orang yang tidak bersama dengan Allah, tidak bersama dengan zikrullah, mereka merasa tidak butuh dengan Allah, mereka akan seperti Fir'aun, kebingungan dalam logika-logika mereka terhadap dunia ini. Contoh, bapak punya anak 7, anak saya 8. Ya. Alhamdulillah 1 istri 8. Ya. Mudahan nanti tambah lagi anaknya, bukan istrinya. Ya. Jadi logikanya, kalau kita pakai rumus matematika 1 tambah 1 2, nggak makan anak saya, nggak bisa sekolah anak saya. Kenapa? Penghasilan saya yang dikalkulasi dengan formula matematika 1 tambah 1 2 itu nggak bisa ngopeni, kalau orang Jawa bilang nggak bisa ngopeni 8 anak itu. 1 kuliah di Timur Tengah Al-Azhar S2, yang 1 di kedokteran, 1 di ITB, 4, 5, 6, 7 di pondok pesantren. Ya, nomor 8 masih di rumah. Mustahil saya bisa mengongkosi sekolahnya sajalah. Mustahil. Karena minimal 1 orang anak memerlukan 3 sampai 4 juta. Kalau kali 8 udah sekian puluh juta. Ceramah berapa duit sih? Mohon maaf, bukan membandingkan atau apa. Kalau kita kumpulkanlah, saya ceramah sehari 2 kali. Ya. Kalau masing-masing 500 misalkan. Kemudian 1 juta kali 30 hari, berarti saya punya uang 30 juta. Dipotong bensin, ongkos dan segala macam, tek-tek bengek, katakan 500 bersihnya. Ya masih 15 juta. Nggak cukup, Pak. Logika kita nggak bisa mencapai numerik matematikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah tanamkan di hati kita keimanan untuk sampai pada tarapan yakin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Raden, nggak usah khawatir. Noh, monyet nggak pakai kantor, hidup. Pak, monyet ada kantornya nggak, Pak? Ada kampusnya nggak, Pak? Hah? Ada dasinya nggak? Ada rekanan bisnisnya nggak monyet? Nggak ada. Hidup. Noh, kucing anaknya banyak, 12. Boyong sana, boyong sini, hidup. Ya kalau ada yang mati, 1-2 lah gitu ya. Itu juga karena Fosmeyer digigit bapaknya gitu misalkan. Apa? No, lihat burung, no, lihat cecak, no, lihat nyamuk, no, lihat semua yang ada di semesta ini. Orang Minang menyebut alam takambang dijadikan guru. Baca-baca alam semesta ini agar kau sadar bahwa di semesta ini adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar kita, oh iya, ngapain gua khawatir? Udah bismillah, kita titipin anak kita sama Allah, kita titipin istri kita sama Allah. Kita cari istri dan anak-anak yang lain. Bukan. Kita titipin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang hati kita. Itu yang disebut Allah bizikrillahi tatmainul qulub. Ketika kau sandarkan hatimu kepada Allah, Allah hadirkan ketenangan. Dan nyatanya langsam saja jalannya, aman-aman saja. Ya punya rumah, ya punya kendaraan, ya makan, ya bisnis jalan, ya usaha jalan. Kenapa? Allah yang atur semuanya. Nah, ini hati kita nih yang harus dicahayai dengan cahaya nur Sayyidina Muhammad SAW. Lalu apa alat agar cahaya itu nempel sama diri kita? Ada 3 medan magnet yang harus kita bangun dalam jiwa kita agar kosmos semesta ini, rahmat Allah, berkah, rezeki itu ada pada diri kita, Pak. 3 komponen itu harus kita install, ya. Kita install dalam diri kita, jadi medan magnet. Ini yang disebut dengan mendownload rahmat Allah, mendownload rezeki dari Allah, mendownload rahmat, berkat dan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ta'alluqkan hati kita, likokkan hati kita, jumpakan hati kita dengan hubbur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Hawi itu menyebutkan sebuah hadis yang dinukil oleh berbagai sumber-sumber literasi tasawuf khususnya. Ana Ahmad bila mim, kata Rasulullah. Aku adalah Ahmad tanpa huruf mim. Artinya ahad,
Aku adalah ahad, kata Rasulullah. Makna ahad itu bukan menyatakan dirinya Tuhan, tapi dia lebur dalam ahadiyahnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Maulana Jalaluddin Rumi menyatakan salju adalah sebutan yang apabila dia melebur ke dalam lautan, mencair, dia menjadi satu, menjadi air yang sama. Ini sebutan saja, Pak. Hakikatnya kita ini nggak ada. Yang ada tuh cuma Allah. Maka santri dulu selalu nyanyi, dilagamkan, Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmun hayun sama basar kalam muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Allah wujud, mustahil adam. Allah itu ada, mustahil nggak adanya. Allah itu ada, mustahil nggak adanya. Kalau kita ada, mustahil wujudnya. Adanya kita karena ada yang mengadakan. Nggak mungkin seorang anak lahir kalau nggak ada bapak ibunya. Emang anak batu, anak kayu. Jadi wujudnya anak representatif dari keberadaan ayah dan ibunya. Ya Pak, anak itu representatif, menyatakan si anak tanda dia punya ayah ibu. Kalau nggak ada ayah ibu, dari mana muncul si anak? Kasih tetangga? Ngambil dari sampah? Enggak. Nah, jadi asar namanya, bekas-bekas di semesta ini menunjukkan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nur Sayyiduna Muhammad tadi disimpulkan oleh Allah ketika di huruf Ahmad. Nama Nabi Muhammad itu Ahmad, Pak. Ahmad ya. Nama Nabi itu Ahmad. Yang memberi nama Muhammad adalah kakeknya Abdul Muthalib. Kalau Allah ngasih nama, namanya Ahmad. Nabi Allah Isa menyebut mim ba'dismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Nah, Rasul menyatakan ana Ahmad bila mim, aku adalah Ahmad tanpa mim. Lalu huruf mimnya itu apa? Mim itulah Muhammad. Orang tidak mungkin sampai kepada makom ahadiyahnya Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mengikuti Muhammad. Dalilnya mana? Dibaca sama ustadz kita tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kau pengen dapat cinta Allah, pengen kenal sama Allah, wajib ittiba dengan Rasulullah. Dalil kedua dibaca lagi sama qori ustadz kita tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Nabi itu contoh untuk siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang pengen berjumpa dengan Allah. Jadi tujuan mencontoh Nabi untuk ketemu Allah. Jadi kalau ada orang ngikutin sunnah Nabi tapi bingung sama Allah, berarti nggak nyampe. Nggak nyampe. Muter-muter aja nggak nyampe. Harusnya ikut Nabi ketemu dengan Allah. Makanya saya sering ngeledek kawan-kawan, ente jadi tamunya Allah di tanah suci, udah ketemu belum sama yang punya rumah? Jangan-jangan ente muterin Ka'bah doang, jangan-jangan berjalan dari Safa dan Marwah ngeliatin gunung doang, tapi sama yang punya Ka'bah kagak tahu, sama yang punya Safa Marwah nggak tahu, ya. Malah asik dengan khoyali-khoyali kita. Kalau kita ini tamu Allah, bersikap dan beradablah, hadratullah, datang menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebut di dalam Al-Qur'an, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi takwanya bukan di Mekah,
takwanya bukan di Madinah, takwanya ya di sini sebelum berangkat. Ini kadang-kadang, oh buat maksiat dulu lantar tobatnya di Mekah, enak aja lo tobat di Mekah. Orang disuruh bekal takwa itu di sini supaya sampai sana terjadi kemesraan mulaku rabbihi, berjumpa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kita labaik Allahumma labaik itu nyambung dengan Allah. Duh Gusti, saya betul-betul memenuhi panggilanmu. Ya Allah, terima kasih udah manggil kami. Nyambung hatinya. Nyambung, maka ibadahnya kharru sujud dan wabukiyah, mesti tersungkur sujud dan menangis karena faham yang dia hadapi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sayyidina Ali kalau mau wudhu itu pucat mukanya. Ditanya sama sahabat, ente kenapa pucat kalau wudhu? Lah gua mau ngadep Allah Subhanahu wa taala, ngadep rektor aja pucat muka kita. Ngadep gubernur aja pucat muka kita, ngadep presiden aja pucat muka kita, apalagi ngadepin KPK. Pucat muka kita. Ini ngadepin Rabbus samawati wa Rabbul ard, wa Rabbul bainahuma, menghadap Tuhannya langit dan Tuhannya bumi dan Tuhan pemilik keduanya. Jadi ada pemahaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika dia akan sholat itu, dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholatnya menjadi sholat yang khusyuk. Nah kita kan nggak tahu, main sholat aja, ya sholat, udah azan. Bukan masalah azan nggak azannya, bukan masalah iqomah nggak iqomahnya. Maka orang-orang sufi kita dulu mengajarkan satu kalimatut taukid, kalimat yang menguatkan kita. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Tuhanku, ridhomu yang aku cari. Ya. Anta maksudi, Rabbul maksud, engkaulah yang aku maksud ya Allah. Sholatnya udah Rabbul maksud. Nah kalau kita kan enggak, mau lelang jabatan, asesmen, sholat tahajud, ya tahajudnya bukan lil asesmen tadi, mau lelang jabatan nih, ya rajin tahajudnya, maka niatnya bukan usoli sunatan tahajudi rakaataini lillahi ta'ala, niatnya udah berubah, usoli sunatat tahajudi rakaataini lil lelang jabatan. Itu nyata, itu kenyataan lah. Bahwa kita taqarrub dengan Allah itu bukan karena mahabbah, rasa rindu dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena cinta dengan Allah, bukan karena kita ingin inabah kembali sama Allah, tapi karena hajat-hajat dan kebutuhan kita. Itu yang disebut menjadi hisab di yaumil qiyamah. Nanti ditanya di hari kiamat. Kenapa? Kita bilang ada 3 orang ahli ibadah yang wafatnya dalam keadaan ibadah. Lalu diperintahkan Allah di hari kiamat, ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh banyak jalur dan sanad hadis. 1, ulama dipanggil duluan. Allah katakan, udkhulul jannah birahmati, masuk engkau ke surga karena rahmatku, kata Allah. Dia bilang, la adkhulul jannah birahmatika walakin adkhulul jannah biamali. Aku nggak mau masuk surga karena kasihanmu ya Allah, aku pengen masuk surga karena amalanku. Ditanya sama Allah, ma'amal tafid dunya, apa amalanmu di dunia? Dia bilang, aku ini santri, mondok puluhan tahun, kedua jadi ustadz, tua jadi kiai, sepuh dipanggil ulama, dan mati dalam menyebarkan ilmu. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau telah berdusta. Karena sepanjang kau mondok, sepanjang kau jadi ustadz, sepanjang kau jadi kiai, yang kau inginkan adalah panggilan kemuliaan itu dari mulut manusia lainnya, dan telah kau dapatkan itu di dunia. Masya Allah, hati-hati, ini model kita. Jangan-jangan kita pengen dipanggil kiai, makanya sorban digede-gedein, sarung dipanjang-panjangin, jubah dilebar-lebarin, biar dipanggil ulama. Hati-hati deh. Hati-hati, yang tahu niat kan kita, Pak. Orang lain mau kagak tahu. Ya. Atau kita bungkus dengan ketawaduan, padahal sombongnya setengah mati gitu.
Jadi ada orang yang menampakkan kesombongan dengan keangkuhan, tapi ada orang yang menyembunyikan kesombongan dengan pura-pura tawadhu. Ini juga harus kita teliti, ya, teliti. Maka dilempar oleh Allah ke neraka, padahal dia ulama, sebab dia ngaji, dia ngajak bukan untuk Allah. Dipanggil yang kedua, ahli sodakoh. Orang kaya di kampung dermawan, nggak bisa ngelihat masjid dibangun sama dia. Gak bisa ngelihat madrasah belum selesai dikelarin sama dia. Gak bisa ngelihat ustadz miskin dikasih duit sama dia. Kata Allah, masuk ke dalam surga karena kasih sayang dan rahmatku. Dia bilang sama, aku gak mau masuk surga karena kasih sayang. Gak mau dikasihani. Gue pengen masuk surga karena gue merasa gue punya amal yang banyak. Apa amalmu di dunia, kata Allah? Saya mencari rezeki yang halal, berbisnis, berdagang, banyak duit, gue sedekah. Masjid gue bangun, madrasah gue bangun, pesantren gue kasih, ustadz-ustadz gue hidupin, maksudnya dikasih kehidupan. Kata Allah, kazabtah, engkau melakukan itu karena kau ingin dipanggil sebagai orang yang bermurah hati, orang yang dermawan, dan sebutan itu telah kau dapatkan di dunia. Semua orang tidak ada yang tidak memanggilmu Pak Dermawan. Ya, ada namanya Dermawan. Kata Allah, udah nggak ada jatahmu lagi di akhirat. Udah kau dapat itu pahalanya di dunia. Yang ketiga, orang yang mati syahid. Ini tiga orang ini melakukan amalan ahli surga semua, tapi diletakkan Allah ke dalam neraka. Kenapa? Karena salah niatnya bukan lillahi. Hati-hati. Yang mati syahid, ente masuk surga kata Allah, dalam surga karena rahmatmu. Nggak mau. Gue punya amalan, emang amalan ente apa? Gue berjihad seumur-umur hidup dan mati dalam keadaan syahid. Kata Allah, kazabta, engkau telah berdusta. Engkau berjuang karena engkau ingin dikenang sebagai seorang pahlawan. Dan itu telah kau dapatkan gelar kehormatan itu, pahlawan itu. Maka tidak ada lagi pahalamu di akhirat. Waliyadbillah min dzalik. Kenapa semua itu bisa terjadi? Dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi kita tidak tenggelam dalam la haula wala quwwata illa billah. Maka saya sering mengatakan, kalau kita takbir bukan karena kita bisa takbir, tapi Allah yang mengizinkan kita bertakbir. Ada tetangga kita nggak bisa ngangkat tangan lagi, stroke, nggak bisa lagi. Sholat tapi udah nggak bisa tangan. Artinya dia tidak menguasai tangannya. Yang menguasai tangannya siapa? Allah Ta'ala. Nah, sandarkan semua itu, Pak. Jadi kita tawaf, kita sa'i, kita sholat, kita baca Quran, bahkan kita duduk, jalan, apa semuanya ditegaskan Allah di dalam Al-Quran. Wa ma ramaita is ramaita walakinallah rama. Bukan kamu yang melempar, kata Allah, tapi aku yang melempar. Subhanallah. Maksudnya bukan kita jadi Tuhan. Maksudnya kita melepaskan keakuan kita. Kan banyak orang nitip duitnya sama Pak Ketua Masjid. Pak Ketua, nitipnya 2 juta buat masjid, tapi jangan ditulis nama, tulis saja hamba Allah. Diumumin sama Pak Ketua, alhamdulillah masjid kita ada yang nyumbang 2 juta. Di belakang dia nyolek kawannya tuh gua. Hilang ikhlasnya. Karena penyakit orang beramal itu ada 3, Pak. Pertama, yura'unan nas, pengen dilihat oleh manusia. Udah dah, kita nggak usah bohong. Para kiai, para ustadz, semuanya memiliki karakter yang sama, sifat yang sama. Pengen dilihat manusia. Yura'unan nas. Mazhar. Maka kita tampakkan amal ini supaya orang lain bisa menilai kita. Namanya riya. Quran yang bilang itu. Yura'unan nas wala yazkurunallaha illa qalilah. Mereka beramal karena ingin dilihat oleh manusia. Kalau lagi ada mertua, baca Quran 1 juz, Pak. Alif lam mim. Mertua jadi makmum. Begitu nggak ada siapa-siapa, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Cepet banget sholatnya. Nah, orang yang ikhlas itu ada nggak ada orang sama. Mau ada orang ya lama, nggak ada orangnya lama. Nah, kalau saya memilih ada orang cepat, nggak ada orang cepat. Kalau saya gitu kan. Pokoknya kulhu aja udah, ada orang nggak ada orang, kulhu aja dah gitu. Jadi biar sama. Kalau ada orang sedekahnya banyak, apalagi pagi dipuji, wah Pak RT
Memang orang soleh, orang baik. 1 juta. RT sono, kalau RT sini mah kagak. Ya, kagak jauh beda lah. Kita begitu. Berapa banyak orang kaya yang harus muntah duitnya setelah kita puji-puji dulu. Datang pengurus masjid ke rumahnya, bawa proposal, duduk lama 2-3 jam nungguin dia muncul dari tempat tidur. Kocak-kocak mata, para pengurus masjid mau ngapain ke sini? Pak Haji, kita mau acara, memang perlu berapa? 2 juta Pak Haji. Wah, itu mau gampang, duduk dulu. Kita puji-puji, ngajak ngobrol segala macam. Pak Haji, Masya Allah, skarpet yang Pak Haji kasih, segala macam. 2 juta nggak kurang ente, gue tambahin dah 20 juta. Dipuji-puji muncul 20 juta. Banyak yang begitu. Karena yura'unan nas, ingin dipuji oleh manusia. Lewat tuh penyakit kita mampu atasi, muncul penyakit yang kedua namanya ijab bin nafsi, ngalem-ngalem diri sendiri. Sholat tahajud, mertua tidur, orang tua tidur, anak bini tidur, tetangga tidur. Nggak ada yang ngeliat, cicak aja tidur. Dia tahajud sendirian jam 2 malam. Allahu Akbar. Muncul ijab bin nafsi. Sekampungan ini kayaknya yang tahajud gua doang. Sekampungan ini kayaknya yang tahajud dia sendiri. Ijab namanya, ngalem-ngalem diri sendiri. Merasa paling beramal. Begitu baca Quran habis tahajud, Bismillahirrahmanirrahim. Suara gua kayak imam di Mekah gitu. Ngalem-ngalem dirinya sendiri. Muji-muji dirinya sendiri. Itu ijab, habis amalnya. Udah lewat, kita bisa atasi, kita istighfar. Besok yang ketiga muncul penyakit yang ketiga namanya sum'ah. Apa sum'ah itu? Memperdengarkan amal. Orang nanya kagak, dicerita. Ji, kenapa muka pucat banget? Waduh, semalam gua nggak bisa tidur. Bangun jam 12, gua ngambil wudhu, sholat tahajud 30 rakaat. Di situ baca Quran, surat Al-Muluk, Yasin, Al-Waqi'ah. Orang nanya kagak, dicerita. Itu namanya sum'ah, memperdengarkan amal. Itu juga menghabisi pahala-pahala kita. Jadi jangan dikira kita masuk masjid udah aman, Pak. Belum aman. Karena penyakit dosanya orang maksiat yang jali, mabok kelihatan, judi kelihatan, zina kelihatan. Dan model kita pakai peci, pakai sorban, pakai jenggot, sholat di masjid, maksiatnya lebih parah. Karena apa? Merasa bisa beramal, merasa bisa baik, merasa bisa soleh. Padahal semua itu bungkusan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa hidayah nggak bisa ke masjid, nggak bisa. Biar corong masjid di sebelah rumahnya, ngadep ke kepalanya lagi toa itu, tetap aja kalau ke hidayah budek, tetap budek, jauh rumahnya dari masjid. Kalau hidayahnya datang, nyamperin ke masjid, azan belum muncul dia udah datang, karena dia yang tukang azan. Masya Allah, hidayah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, variabel yang pertama tadi, hubbur Rasul, sambungkan hati kita dengan Rasul. Caranya gimana? Banyakin baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama mengatakan minimal 300 kali membaca sholawat kepada Nabi setiap hari. 300 kali, Pak. 300 kali. Ada kita baca 300 kali. Sehari semalam. Jarang. Kalaupun ada, ya alhamdulillah. Tapi kita selama ini jarang baca. Paling kita tutup dengan sholat. Apalagi kita ini kadang-kadang nyari yang praktis dalam agama. Nggak mau duduk bersila agak lamaan dikit. Padahal 300 kali itu kalau dikonversi dalam 5 kali sehari, 5 kali berapa, Pak? Jadi 300. 60 kali doang sholawat sama Nabi setiap selesai sholat. Pakai sholawatnya jangan yang panjang-panjang, yang pendek-pendek aja. Sallallahu alaihi wasallam, 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 atau sholawat Jibril 60 kali dalam selesai sholat kali 5 udah 300, beres. Man sholla alayya wahidan fa sallallahu alaihi wasallam, sholawat 1 kali kepada Rasul dibalas 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 300 kali sholawat sama dengan 3.000 rahmat. 1 hari 1 malam dikepung 3.000 rahmat. Kalau istrinya baca ada 3.000, anaknya baca ada 3.000, dikonversi 10.000 rahmat Allah mengepung dalam sebuah rumah tangga yang lisannya tidak pernah putus dari rahmat Allah, dari sholawat kepada Nabi. Maka rumah itu pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena rumah itu berisikan cahaya yang namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau rumah kering dari sholawat, rumah kering dari Quran, gelap. Makanya Rasul katakan, nawir buyutakum bis shalah, nawir buyutakum bitilwatil Quran, nawir buyutakum bil khair.
Subhanallah, bacain sholawat sehari-hari. Alhamdulillah kami sama istri ngamalkan 10.000 kali sholawat Jibril itu per hari, belajar. Ya, kadang tembus, kadang enggak, tapi insya Allah kami istiqomah. Ustaz Yasin juga dengan kawan-kawan KPK itu saya wajibkan 124.000 kali sholawat Jibril selama 10 hari. Latihan untuk mencintai Rasul, mahabbah Rasul. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa cinta sesuatu, wajib dia menyebut yang dia cintai yang banyak. Yang kedua, apa yang menyebabkan hidayah itu nempel sama kita setelah kita baca sholawat? Bersodakoh kepada anak yatim. Bersodakoh kepada anak yatim. Jadi sedekah kepada anak yatim itu Pak, ngundang rahmat Allah besar sekali. Ya, yang namanya anak yatim yang dia belum mukallaf, Saya juga udah nggak punya bapak ibu, nggak bisa lagi disebut yatim. Ya, yang mukallaf. Jadi jangan ada orang tua, gua yatim Pak, minta duit, yatim pala lo. Udah tua itu nggak yatim, yang belum ghairul mukallaf, yang belum kena taklif, artinya yang belum akil baligh, yang masih menjadi tanggungan orang tuanya dan orang tuanya udah wafat. Itu Masya Allah kalau bapak ngurusin mereka. Ada yang nanya, Pak Ustadz, gimana cara yang paling baik ngurusin anak yatim? Nikahi ibunya, saya bilang. Anaknya selamat. Ya tinggal bapak berani apa kagak, itu urusan bapak. Urusan bapak. Ya kalau ngasih duit sama anaknya aja kan ibunya masih kelaparan Pak. Ya udah nikahin ibunya, anaknya ikut selamat kalau berani gitu ya. Ya khususnya yang masih belum punya istri dah, atau yang udah pernah beristri tapi udah nggak ada istri lagi gitu ya. Nah yang udah punya istri jangan coba-coba kecuali tapakso gitu. Sedekah sama anak yatim ini ngundang rahmat, karena Rasul sendiri yang bilang, lagi-lagi lisannya Nabi ya. Yang ketiga Pak, ada hadis yang ditanyakan oleh para ulama tentang man yazdad ilman falam yazdad hudan man yazdad indallah ila bu'dah. Ada orang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, malah ilmu itu membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak disertai hidayah tadi. Maka syarat untuk bisa dapat hidayah yang pertama adalah bersolawat kepada Rasulullah SAW, yang kedua bersedekah dengan anak yatim, yang ketiga adalah kita istiqamah melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ini bisa menjadi jalan hidayah itu. Khusyuk nggak apa-apa Pak. Karena kata Sayyidina Ali, rusakmu dalam berjamaah jauh lebih baik daripada khusyukmu sendirian. Maksudnya apa? Bisa jadi ketika kita berjamaah ada nggak khusyuknya, tapi ada yang khusyuknya, maka konversi pahala yang khusyuk mengcover pahala yang tidak khusyuk. Tapi kalau sendirian nggak ada alat ukurnya, Jadi rusaknya kita berjamaah jauh lebih baik daripada merasa benar sendirian. Maka istiqomah berjamaah itu juga bisa mendatangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah, asik Pak salat. Makanya Masjid Nurul Salam ini yang harus dilakukan bagaimana jamaahnya bisa istiqomah salat berjamaah. Pak Ustadz, saya ini kan kerja, nggak bisa. Ya nggak dituntut setiap 5 waktu di Nurul Salam maksudnya. Tapi misalkan pulang kerja masih sempat sholat isya di masjid, ya udah ke masjid. Atau subuh bisa waktu-waktu luang ke masjid. Di hari lain, jam-jam lain mungkin di kantor atau di mall atau di mana. Kalau misalkan Bapak kerja di Unsri mau sholat zuhur di Nurul Salam kan kayaknya nggak cocok banget gitu kan. Nggak cocok banget. Uber sampai sana, itu namanya zolim gitu loh ya. Ya di sana lah sholat jamaahnya, tapi pada saat pulang kampung, tinggal di kampung, ya udah kita jamaah sholat, karena jamaah sholat itu akan mengundang hidayah Allah, menguatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya recharging kembali. Nih gue punya HP lowbat, gue paling panik Pak. Ngomong-ngomong bini, mana casan, mana? Nih cas dulu. HP lowbat, kita bingung. Lah iman kita lowbat, nggak bingung kita, anteng aja. Iman kita lowbat, kita nggak bingung. Tanda iman kita lowbat sederhana, ya. Sederhana. Udah mulai nggak suka dengan kebaikan, cinta keburukan. Itu ciri iman lowbat. Misal, Bapak lagi dinas keluar Jakarta, kebetulan lagi di kafe, ada perempuan cantik duduk seberangan. Kawan bilang sebelah, dosa jangan dilihatin. Ente rese amat sih.
Itu imannya lagi lobet tuh. Imannya lagi lobet gitu. Tapi kalau imannya kencang nggak perlu diomongin. Dia langsung ghadul basar, nunduk pandangan mata. Nah, itu bukan kelas Bapak, kelasnya Ustadz juga begitu. Kelasnya Ustadz juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu imannya lagi nggak seneng kalau dibilangin tentang kebaikan, diingati tentang kebaikan itu marah, jengkel gitu. Kan sering Pak kita begitu Pak. Ente sedekah, nggak usah bilang-bilang sedekah, nggak usah disampaikan. Kesel dia, karena imannya lagi lobet. Tapi kalau iman lagi kencang, terima kasih ya udah ngingetin, masya Allah, gue banyak dosa, gue banyak salah, makasih, subhanallah. Ini Ustadz Nur Yasin kan dulu anggota DPR Pak di MUBA, luar biasa. Setahun dilepasin jabatan, dia kasih orang. Dia ngomong sama kita, Ustadz nggak kuat gue jadi anggota dewan, dia bilang. Sekali aja, orang nguber-nguber jadi anggota dewan, dia udah jadi dilepasin setahun doang. Kenapa Ustadz? Aduh, ketika lagi di Jakarta sama kawan-kawan di kamar udah disediain tukang pijat. Tukang pijatnya umur 17 tahun, cewek lagi. Ibu kan Ustadz, lulusan Timur Tengah, LC, Haji, masa gue digituin? Yang bener aja dong, gue kan bisa nyari sendiri. Maksudnya tukang pijat yang laki-laki, mungkin buat capek kan. Gue bisa nyari sendiri di rumah, gue sediain. Nggak kuat dia keluar akhirnya. Masya Allah. Ujian kan begitu Pak. Ujian. Ya Masya Allah. Makanya saya sering bilang sama kawan-kawan pengusaha, lo kalau mau buat dosa boleh dah, saya bilang. Yang penting jangan ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, udah beres. Nanti tinggal minta ampunnya sama Allah biar nggak jadi omongan manusia. Dulu ada pelacur datang sama saya Pak. Bener. Saya nggak sebut namanya, nanti Bapak cari. Ya. Ustadz, gue paling benci sama kiai, dia bilang, sama Ustadz. Kenapa? Ustadz tuh cuma bisa mengharam-haramkan kerjaan kami, dia bilang. Ustadz tuh cuma bisa menajis-najiskan pekerjaan kami. Ustadz tuh cuma bisa mengkafir-kafirkan profesi kami. Tapi apa solusi yang Ustadz berikan dengan kami? Gue bingung Pak jawabnya. Ustadz ngasih modal kagak? Ya, coba Ustadz bilang, berhenti lo melacur nih, gue kasih modal. Gue berhenti Ustadz. Atau Ustadz kasihin saya kerjaan yang layak lah buat saya hidup. Lo berhenti dari sana kerja sama gua dah gitu. Atau yang ketiga, Ustadz nikahi kami dah. Tiga-tiganya gue bisa jawab Pak, karena nggak bisa solusi saya waktu itu. Terus saya bilang, terus lo maunya apa? Lo kan bisa jualan, nggak punya modal Ustadz. Lo kan bisa kerja di mana? Gua nggak tamat sekolah, gua tamat SD doang, dia bilang. Dikerja dulu sempat di salon Ustadz. Ya, motong-motong rambut laki-laki, motong rambut perempuan, tapi perlakuannya juga sama. Akhirnya udah kepalang basah. Akhirnya saya bilang begini, ya udah, kamu ngomong sama Allah malam hari ini, kamu sholat, kamu ngomong sama Allah, ya Allah, aku ridho kepada pekerjaan ini, asal ini adalah takdirmu untukku. Nah doa itu aja saya kasih itu Pak. Wallahi ini rezeki yang saya hadapin kamu. Saya kasih, udah kamu jadi pelacur yang ikhlas. Ya. Baca doa itu, 3 bulan dia nangis pada datang sama saya. Ustadz, setiap kali baca doa itu badan saya menggigil. Ya mana mungkin lah Tuhan ridho sama pekerjaan saya Ustadz. Dia bilang ini pekerjaan buat dosa haram segala macam. Tobat Pak, tobat. Ternyata dia datang itu dia udah nikah. Ya subhanallah, tobat dia. Kita kasih doa begitu, udah lo jadi pelacur yang ikhlas dah. Maksudnya apa? Lo minta sama Allah, ya Allah ridhoi pekerjaanku ini kalau ini takdirmu. Setiap kali baca doa itu dia nangis, Masya Allah. Jadi dakwah itu harus kita sentuh dari sisi yang komprehensif. Nah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang ketiga yang bisa mendatangkan hidayah tadi harus kita betul-betul jaga, karena ketiga itulah yang insya Allah membuat kita bisa sampai kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, datang dari Allah kembali kepada Allah, dibimbing oleh cahaya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Minta maaf kalau ada kurang lebihnya. Yang kurangnya mohon diikhlaskan, dimaafkan. Yang lebihnya kalau ada manfaat monggo diamalkan, dikerjakan. Kalaupun tidak ada hal-hal yang bisa diambil dan dipetik, mudah-mudahan Allah sekali lagi membimbing hidayah kita dengan caranya yang tidak pernah kita pikirkan, bagaimana solusi-solusi dalam mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alal kafir salatullah
على شفيع سلام الله بمحيي الدين خالصنا من البلوى يا الله. Semuanya salatullah salatullah salamullah ala yasin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdali. Allahumma antallahu alladzi la ilaha illa anta ya ahadus samad alladzi lam talid wa lam tulad wa lam takul lahu kufuwan ahad. Antallahu alladzi la ilaha illa anta ya hanan ya manan ya dayan ya sultan ya ali ya azim ya alim ya qadim ya sami'u ya basir ya latif ya khabir ya dzal jalali wal ikram. Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun Allah wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun alaina ya jabbar bil khair. Allahumma ij'alna wa ahlina wa ahli baitina wa abnaina wa banatina wa azwajina min ibadikas salihin min ibadikal muttaqin min ibadikal mukhlisin waj'alna min ahlil qur'anil azim. Allahumma zakki nufusana bil qur'an wa tahhir qulubana bil qur'an wa nawwir hayatana bil qur'an wa nub'atsu fi yaumil qiyamah mahlil qur'anil azim. Rabbana atmim lana nurana wa fil lana wa sabbit aqdamana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa nahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq li ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummat sayyidina Muhammad. Ya salam salimna wa salim li ummat sayyidina Muhammad min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bil islam wa tsabbitna bit tauhid wa tsabbitna bil i'tiqad wa tsabbitna bil ma'rifah wa tsabbitna la dini Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minad dunya ilal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.